Anda masih bersama kami dalam Presisi Pagi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemusnahan hasil sitaan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kegiatan ini dilakukan secara joint operation bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menutup tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pemusnahan barang terlarang dan minuman ilegal, yaitu narkoba jenis sabu dan minuman keras ilegal. Konferensi pers ini dihadiri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa, dan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, serta Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Syarif Hidayat, beserta jajaran Polri dan Bea Cukai lainnya. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa mengungkapkan hasil tangkapan joint operation yang dilakukan di tempat hiburan malam dan kafe yang tersebar di seluruh Indonesia di depan awak media. Hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Jumlah lokasi razia sebanyak 505 lokasi. Lokasi lainnya ditemukan minuman beralkohol tanpa izin dan tidak sesuai ketentuan di 62 lokasi. Narkotika yang ditemukan sabu sebanyak 29 kilo. Ekstasi sebanyak 105 butir. Kokain 4,61 kg. Ganja 17,24 gram, obat keras 39 butir, botol minuman beralkohol tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 32.258 botol. Tersangka dalam proses sidik sebanyak 18 tersangka dan dalam proses rehab sebanyak 3 orang. Orang yang direhabilitasi banyak 210. Selain itu, Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai Syarif Hidayat menjelaskan, joint operation yang dilakukan Polri dan Bea Cukai berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 5,6 ton narkotika yang didominasi oleh sabu-sabu. Sampai dengan hari ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tahun 2023 sudah berhasil menegah sekitar 5,6 ton narkotika. 5,6 ton narkotika yang didominasi oleh utamanya adalah oleh sabu atau metamfetamin. Ini adalah penindakan yang kita lakukan di seluruh Indonesia. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini arus barang tetap sedemikian deras masuk ke Indonesia, narkotika tentunya, dan ini membuat kekhawatiran dari pimpinan kita semua, sehingga akhirnya dilakukan penguatan di dalam penindakan terhadap importasi ataupun pemasukan narkotika yang ilegal ini. Sehingga kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat mendukung apa yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, utamanya yang dipimpin oleh Bareskrim Polri, dengan yang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan kami sangat setuju dengan ini dan kita mendukung karena tentunya adalah ini untuk menekan permintaan daripada narkotika. Proses pemusnahan minuman keras dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat dan disaksikan oleh awak media. Dari pemusnahan minuman keras dan narkotika ini, Polri dan Bea Cukai berhasil menyelamatkan sekitar 274.538 jiwa generasi muda dari bahaya minuman keras dan narkotika. Dari Jakarta Timur, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Polri berhasil meringkus 3 tersangka tindak pidana suap atau pengaturan skor pada pertandingan Liga 2 yang mempertemukan PSS Sleman dan Madura FC. Salah satu tersangka yang ditangkap merupakan aktor intelektual dari pengaturan skor. Satuan Tugas Anti Mafia Bola Polri berhasil meringkus 3 dari 8 tersangka kasus mafia bola pengaturan skor atau match fixing yang terjadi pada 6 November 2018 lalu yang mempertemukan PSS Sleman dan Madura FC. Ketiga tersangka yang ditangkap berinisial DRN merupakan asisten manajer klub sepak bola.
Sementara KM sebagai license officer wasit dan VW yang merupakan aktor intelektual dari kejahatan pengaturan skor atau match fixing. 5 tersangka lainnya berinisial AS, R, K, RP, dan GAS. 4 diantaranya merupakan wasit dan 1 orang kurir yang berstatus daftar pencarian orang. Ketua Tim Sidik Anti Mafia Bola Polri Kombes Pol Dani Kustoni menyampaikan dari kejahatan pengaturan skor ini meraup keuntungan hingga 100 juta rupiah. Penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut dengan alasan untuk lebih memudahkan proses penyidikan dan tentunya lebih lanjut penyidik telah mendapatkan informasi adanya potensi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka yang masih perlu didalami. Itu terkait dengan berapa besaran ya. Rata-rata setiap pertandingan adalah 100 juta yang kita lakukan pemeriksaan dari VW ini. Kemudian VW pun yang diperoleh tentunya keuntungan finansial yang bersangkutan. Dengan adanya pengungkapan kasus match fixing, Polri berharap dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mendukung atau bahkan terlibat hal-hal yang dapat mencoreng nama baik sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Kepolisian Republik Indonesia melalui Satgas Anti Mafia Bola Polri mengungkap sindikat judi online yang kerap digunakan untuk taruhan laga sepak bola nasional dan internasional. Diduga situs judi ini ikut mensponsori salah satu klub sepak bola di Indonesia. Dalam rangka mencegah tumbuhnya mafia bola Indonesia, Satgas Anti Mafia Bola Polri berhasil mengungkap sindikat praktek judi online berskala internasional. Situs judi online dengan nama SBO Top ini merupakan situs judi yang menyediakan permainan judi sepak bola, togel, live kasino, tembak ikan, dan lain sebagainya. Situs ini memiliki 43.000 anggota yang tersebar di banyak negara termasuk Indonesia. SBO Top sendiri diduga beroperasi dari Filipina. Modus operandi yang digunakan dalam menyediakan permainan judi secara online melalui situs SBO Top, nantinya pemain yang sudah terdaftar ditargetkan untuk mengaitkan atau menyematkan payment getaway hingga mereka bisa mendapatkan dana deposit dari para pemain lainnya. Wakabaris Krim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri yang merupakan Kasatgas Anti Mafia Bola mengatakan bahwa perputaran uang yang terjadi di situs SBO Top sebanyak 481 miliar rupiah dan diduga disponsori salah satu klub sepak bola Indonesia. Ya, selama setahun ini mencapai 481 miliar rupiah. Dari hasil yang kami dapat, server situs SBO Top ini diduga berada di Filipina, tetapi hal tersebut masih kami dalami. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, situs SBO Top ini diduga mensponsori salah satu klub sepak bola di Indonesia. Dan ini sedang kami lakukan pendalaman. Dari hasil penyelidikan, Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dengan inisial S, inisial DR, inisial L, dan inisial TRR. Selain itu, Satgas Anti Mafia Bola Polri juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya KTP, kartu ATM, buku cek, token key, dan beberapa barang bukti lainnya. Keempat pelaku dijerat pasal berlapis dan pidana selama 20 tahun penjara, serta denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jolantita Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.